Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with Rangkaian Pilkada Serentak tahun 2020 telah dimulai. 224 kabupaten dan 37 kota akan melaksanakan pesta demokrasi dengan memilih pemimpin mereka. Kejaksaan Agung berkomitmen kuat turut serta mensukseskan jalannya pilkada. Namun penyelenggaraan ini bukannya tanpa tantangan. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 membuat seluruh pihak harus mempersiapkan diri sebaik mungkin demi suksesnya pesta demokrasi. Bagaimana peran aktif kejaksaan dalam mensukseskan Pilkada 2020? Inilah program spesial Jaksa Menyapa bersama saya Frida Litwina. ...224 kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi akan memilih pemimpin mereka dalam Pilkada Serentak tahun 2020. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia turut serta mendukung terciptanya pesta demokrasi yang jujur, adil, dan berdaulat. Lewat pengalaman perhelatan pilkada, Kejaksaan Agung telah memetakan sejumlah masalah yang mungkin muncul dalam dinamika pelaksanaan pilkada. Berdasar potensi masalah tersebut, Kejaksaan selaku penuntut umum bekerja sama dengan kepolisian selaku penyidik dan Bawaslu selaku pengawas pemilu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu dibutuhkan demi membangun keseragaman pola dalam penanganan dan kesamaan pemahaman dalam penerapan pasal-pasal tindak pidana pemilihan. Hal ini menjadi suatu kebutuhan dasar guna mengantisipasi dan menindaklanjuti berbagai temuan serta laporan dugaan tindak pidana pemilihan. Meski berada di tengah pandemi COVID-19, Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pemilihan sesuai batas waktu yang ditetapkan undang-undang. Sentra Gakumdu diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan kerjasama dalam upaya pembentukan, pembangunan, dan keseragaman pemahaman dalam pola penanganan tindak pidana pemilihan. Sentra Gakumdu diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan nyata dalam menghadirkan pilkada yang demokratis, terpercaya, dan berkualitas. Dan untuk dapat mengenal lebih jauh kiprah kejaksaan dalam Pilkada 2020, telah hadir di studio Dr. Sunarta, Jaksa Agung Muda Intelijen. Selamat datang Pak Sunarta, terima kasih sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pak, bisa dijelaskan bagaimana peran Kejaksaan Agung dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini? Terima kasih. Yang pertama tentu kita lihat dari Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, nomor 16 tahun 2004, di mana dalam pasal 30 di bidang ketentraman dan ketertiban umum tentu kita mempunyai tupoksi, selain meningkatkan kesadaran masyarakat, juga untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Dari situ kita masuk bahwa kejaksaan dihubungkan dengan pemilu kada tahun 2020 ini. Yang pertama telah membuat comment center di setiap kejati, setiap kejari dan capjari, di mana itu berfungsi sebagai posko pemilu kada, dan disitulah dilakukan pemetaan-pemetaan terhadap karakteristik juga kerawanan-kerawanan yang ada di daerah. Sehingga dari situ bidang intel khususnya tentu dengan pemetaan itu akan supporting data istilahnya untuk dua bidang yang ada tupoksi di bidang pemilu kada. Yang pertama Sentra Gakumdu yang ada di bidang Pidum. Ini kita supporting karena memang diperlukan data-data agar pelaksanaan penanganan perkara pemilu kada sukses. Kemudian yang kedua bidang Datun juga kita supportingnya agar apabila panitia atau penyelenggara pemilu kada ini digugat oleh pihak-pihak tertentu termasuk dalam penyelenggaraan pemilu kada itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka kita bidang intelijen dan khususnya dan umumnya kejaksaan akan berperan aktif dalam mensukseskan pemilu kada tahun 2020 ini. Khususnya dalam segi antisipatif ya Pak ya, segi antisipasi apapun yang terjadi, data apapun yang kita peroleh akan kita suguhkan demi suksesnya pemilu kada 2020.
Bercermin dari pilkada-pilkada yang lalu nih Pak, apa yang dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung kali ini dalam mempersiapkan diri? Banyak hal yang sudah kita lakukan. Seperti tadi saya katakan bahwa kita supporting data dan mensupport semua penyelenggara, dan kami dari Kejaksaan pada tanggal 20 Juli 2020 antara Jaksa Agung, Kapolri, dan Bawaslu telah menandatangani suatu MOU kerjasama di mana di situ dibentuk sentra Gakumdu yang keberadaannya di dalam satu atap, sehingga apabila ada masalah pidana pemilu bisa mulai dari awal sampai persidangan itu bisa selesai dengan smooth, dengan baik. Mengapa? Karena perkara tindak pidana pemilu mempunyai karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum lain. Mengapa? Karena penyidikannya pun sangat dibatasi oleh waktu. Misalnya di sentra Gakumdu 3 hari setelah diplenokan, apakah ini ada pidana, ada apa tidak, harus segera masuk ke penyidikan. Demikian juga penyidiknya hanya 14 hari mempunyai waktu. Jaksa yang mempunyai 5 hari harus sudah dilimpah. Dan pengadilan pun dalam waktu 7 hari harus sudah putus. Berkas-berkas perkara dari pilkada-pilkada sebelumnya juga sudah beres ya Pak ya? Sudah, hanya memang dengan MOU ini mempunyai kelainannya, kita itu sentra Gakumdu dalam satu atap. Dulu seolah-olah parsial, ada yang di Bawaslu, ada di Kejaksaan, ada di penyidik. Sekarang satu atap. Nah, dengan satu atap ini tentu prosesnya bisa lebih cepat. Lebih cepat dan lebih terukur. Karena memang dibatasi oleh waktu. Transparansi bagaimana Pak? Masalah transparansi tentu kita sudah menyiapkan ya. Bahwa di situ ada aplikasi dan lain sebagainya, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu bisa diakses oleh masyarakat. Dan kita tidak ada yang disembunyikan, monggo masyarakat bisa mengetahuinya. Baik, nah Pak Sunarta, bagaimana dengan rencana mitigasi yang sudah dipersiapkan oleh Kejaksaan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020? Ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pemetaan dilakukan oleh bidang intelijen di semua daerah, semua masalah, siapa tahu ada hal-hal yang harus diantisipasi. Sehingga atas data itu, maka kita informasikan informasi yang kita dapat ini kepada penyelenggara. Penyelenggaranya tidak hanya Kejaksaan, baik KPU, baik misalnya Bawaslu dan lain sebagainya yang terkait dengan pemilu kada ini. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sudah antisipasi sebelumnya. Dari hasil pemetaan inilah kita mempunyai peran agar pemilu kada ini berjalan dengan baik. Dan salah satu yang kita sangat intent adalah ini ada 224 petahana misalnya. Dalam data kami ada 224 petahana yang ikut dalam kontestasi ini. Ini perlu sorotan yang jeli, jangan sampai pemanfaatan bansos terutama dimanfaatkan untuk citra diri dari para petahana itu sendiri. Karena dalam pelaksanaannya bisa saja kampanye hari ini kampanye, hari besok tidak, pada waktu tidak itu dia nyerahin bantuan. Tapi kan masyarakat umum bisa melihat bahwa itu sebagai calon. Padahal pada saat membagikan bansos itu dia bertindak sebagai bupati atau wali kota, dan itulah harus jeli di situ apakah ini pencitraan dengan memanfaatkan bansos dan lain sebagainya, apakah tidak. Dan inilah perlu tentunya bukan hanya beban di kami, tapi semua stakeholder juga harus mengetahui dan harus transparan terbuka-terbukanya, sehingga penyelenggaraan ini memang terlaksana dengan jujur dan adil tentunya. Nah, kalau posisi Kejaksaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 bagaimana, Pak Sunarta? Yang pertama, posisi kita mendukung bagaimana pemilu kada ini sukses tentunya ya. Sukses dalam artian bahwa pemilu kada ini dilaksanakan jujur, adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan.
itu tugas kita bersama tentunya untuk mengawal ini agar pemilu kada ini berjalan. Dan yang utama lagi itu netralitas. Kita sebagai aparatur sipil negara harus netral. Dan Pak Jaksa Agung telah menerbitkan surat edaran nomor 099 tahun 2020 ini agar kita semua sebagai ASN, bukan hanya orang kejaksaan tapi semua yang terlibat di dalam pemilu kada ini, terutama ASN, harus netral. Netral, tidak memihak, tidak memberikan dukungan dan lain sebagainya, sehingga memang objektif. Nah, disitulah peran kita, selain kita mendukung, adalah untuk menjaga netralitas. Oke, baik. Pak Sunarta, kita akan kembali sesaat lagi sesudah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Program spesial Jaksa Menyapa akan kembali setelah jeda berikut ini. In association with In association with Terima kasih masih bersama kami di Jaksa Menyapa. Pak Sunarta, setelah menyatakan bahwa posisi kejaksaan dalam Pilkada 2020 diantaranya adalah menjaga netralitas ya Pak ya. Masalah apa yang mungkin nantinya akan muncul dalam dinamika pelaksanaan Pilkada ini? Terima kasih. Banyak masalah yang menurut kirka kita muncul di dalam pelaksanaan pemilu kada ini. Yang pertama mengenai netralitas ASN yang seperti tadi kemukakan. Ini semua merupakan tantangan untuk kita semua, bahwa ASN dihimbau untuk netral. Tentu itu jangan hanya kita dari kejaksaan, tapi seluruh penyelenggara pemilu kada harus netral. Kemudian masalah yang kedua, politik uang juga harus kita antisipasi, baik politik uang maupun mahar politik dan lain sebagainya, ini banyak beredar. Kemudian relasi kuasa pada politik lokal ini juga belakangan ini banyak muncul. Kemudian juga politik identitas juga harus kita perhatikan dan antisipasi. Kemudian yang selanjutnya kampanye hitam. Ini terutama melalui media sosial. Seperti kita ketahui sekarang eranya era digital, tentu harus kita antisipasi, karena ini senang atau tidak, ini sebagai perkembangan dunia, tentu kita memakai IT, tapi di salah satu sisinya adalah memanfaatkan media dalam hal kampanye hitam. Terus selanjutnya ada juga kekerasan dan intimidasi, tentu ini bisa kerjasama dengan stakeholder yang lain. Kemudian mengenai hak pilih juga, makanya sejak pendaftaran, penentuan DPS dan DPT ini kita selalu ikut mengawasi agar memang hak pemilih tidak hilang. Kemudian juga TPS-TPS rawan, karena ada TPS-TPS yang menurut karakteristik masyarakatnya rawan. Kenapa rawan? Kayak misalnya maaf, di suatu tempat itu masyarakatnya keras, bisa saja saya pernah tugas di suatu daerah, kotak suara saja dibawa lari saat mau penghitungan. Jadi yang demikian itu kita petakan seperti tadi untuk mengantisipasi tentunya. Kalau memang TPS rawan, ditambahlah unsur PAM-nya tentunya. Kemudian juga ada juga penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan fasilitas negara, tentu dalam hal kampanye, di mana saat ini adalah masa kampanye. Tentu walaupun tadi 224 petahana mengikuti, tentu tidak dibenarkan apabila menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Ini semua kita awasi, ini semua kita jaga agar pelaksanaannya pemilu kada ini dari awal sampai akhir terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari uraian Pak Sunarta cukup banyak dan variatif nih Pak, potensi tantangan yang nantinya akan terjadi ke depannya. Bagaimana kemudian kejaksaan dapat berperan menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul tersebut? Tadi kan sifatnya ada yang himbauan begitu Pak ya. Yang pertama, bahwa tugas ini
tugas bersama. Semua stakeholder di negara ini mempunyai tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, misalnya keamanan ada di pihak TNI Polri, prosedur pengawasan ada di Bawaslu, kemudian dengan kita Sentra Gakumdu. Dan untuk itu, untuk suksesnya pemilu kada tentu kita harus koordinasi dengan semua stakeholder. Sehingga untuk itulah kita melakukan MOU dan kerjasama agar satu langkah, satu pemahaman untuk mengamankan pemilu kada ini. Kemudian bahwa hasil pemetaan itu kita saling tukar juga. Bahwa di sini barangkali ada intelijen community-nya, bahwa di antara kita semua mempunyai aparat intelnya tentu saling memberikan masukan sehingga masing-masing stakeholder mempunyai sesuai dengan perannya bisa mengantisipasi apa yang menjadi data awal. Kemudian yang utamanya juga ada istilahnya menjaga netralitas dan lain sebagainya tentunya begitu. Iya. Nah Pak Sunarta, langkah-langkah konkret apa saja yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Langkah konkret yang telah kami lakukan kejaksaan dalam hal ini, yang pertama Pak Jaksa Agung telah menerbitkan instruksi Jaksa Agung nomor 11 untuk tahun 2020 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu kada ini. Di dalam instruksi ini intinya yang pertama untuk mendukung agar pemilu kada ini sukses. Kemudian yang kedua menjaga marwah penegakan hukum. Di mana di situ ada Sentra Gakumdu dalam tupoksinya tentu menegakkan hukum tidak pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga semua merasa diperlakukan sama. Equality before the law-nya kita laksanakan. Kemudian untuk bidang intel mengeluarkan PAM SDO, sumber daya organisasi sehingga internal kejaksaan untuk memberikan contoh untuk netral, untuk dijaga kenetralitasannya. Sehingga dengan demikian maka pemilu kada ini berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua juga, yang keempat nih, yang penting ini, Pak, dalam kaitan itu Jaksa Agung telah membuat surat edaran nomor 171 tahun 2020 tentang penundaan kegiatan pool data apabila terkait dengan calon-calon petahana yang terkait dengan pemilu. Jadi kalaupun ada laporan tentang si A, si B yang mengikuti pilkada, kita stop dulu, tidak melakukan pool data, tidak melakukan penyidikan, tidak melakukan penuntutan sampai pemilu kada ini selesai. Tujuannya adalah agar kita tidak memperkeruh keadaan. Biarlah pemilu kada ini berjalan sesuai dengan marwahnya. Namun suatu saat nanti memang sudah terpilih, sudah selesai, perlu kita pool data lagi, kita lanjutkan. Jadi kita berhenti dulu. Intinya itu. Nah, tujuan akhir dari rencana yang sudah dipersiapkan itu apa Pak Sunarta? Tujuan akhirnya adalah yang pertama bahwa pemilu kada ini diharapkan dapat berjalan tertib, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan. Dan pada gilirannya tentu akan diperoleh pemimpin yang berintegritas dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Yang tentunya apabila pemimpin-pemimpin daerah mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi, tentu akan membawa kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Tentunya itu yang tujuan akhirnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini sesudah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, program spesial Jaksa Menyapa akan kembali setelah jeda berikut ini. In association with Masih bersama kami di Jaksa Menyapa bersama saya Frida Litwin dan juga Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Sunarta. Pak Sunarta, bagaimanakah pandemi ini mempengaruhi kinerja Kejaksaan Agung dalam perkara Pilkada 2020? Ya, bahwa pandemi ini diperkirakan, tapi mudah-mudahan kita berdoa cepat selesai, namun diperkirakan tanggal 9 Desember, di mana tanggal 9 Desember ini pelaksanaan pencoblosan,
masih berlangsung. Maka memang sedikit banyak itu mempengaruhi kita semua, terutama dalam mendukung tugas-tugas kejaksaan dalam pemilu kada. Untuk itu Jaksa Agung telah mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran nomor 320 tahun 2020, 10 September, ini 10 September baru, tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu kada 2020. Di mana dalam surat edaran tersebut yang pertama ngajak semua stakeholder untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam semua tahap pemilu kada ini, mulai dari pendaftaran kemarin, apalagi kemarin pada waktu deklarasi tentu dari 270 itu 340 melakukan pelanggaran itu tentang protokol kesehatan, karena datang ke pendaftaran itu dengan iring-iringan, dengan arak-arakan, karena memang semua suupos semua. Dan itu 340 data yang kami terima terjadi pelanggaran. Ini semua tantangan untuk kita semua. Yang kemudian juga dalam untuk mengantisipasi itu sesuai dengan surat edaran tersebut, pemanfaatan IT tentu kita. Pertemuan, rapat, dan lain sebagainya pun kita laksanakan dengan secara virtual tentu. Ini untuk menghindari kerumunan dan pertemuan massa. Dan kemudian kita sebagai salah satu jaksa nanti yang menyidangkannya pun tentu akan menggunakan sidang secara online. Kalau ada perkara pidana pemilu yang diajukan. Mudah-mudahan semua sadar hukum tentunya tidak ada perkara pemilu kada tentunya, mudah-mudahan. Tapi kalaupun ada, kita manfaatkan IT agar sidangnya dilaksanakan secara virtual. Begitu, Nah, Mbak. solusi apa yang kemudian dapat diberikan oleh kejaksaan jika ada kasus tindak pidana pemilihan yang tidak selesai? Ini mungkin karena limitasi waktu dan juga terkendala karena pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya, memang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu Kada ini tahun 2016, bahwa khusus untuk penanganan perkara tindak pidana pemilu mempunyai batasan waktu limitasi yang begitu ketat. Dan apabila itu tidak dipenuhi maka akan daluarsa maksudnya. Sehingga ini resiko apabila memang tidak selesai pada sesuai waktu yang ditentukan, maka itu akan membawa konsekuensi menjadi daluarsa itu perkara. Untuk itu kita semua harus bekerja sama dan bersinergi tentunya. Dan para pemimpin kita, Bawaslu, Kapolri, Jaksa Agung telah melakukan MOU pada tanggal 20 Juli 2020 di Bawaslu, di mana dibentuklah sentra Gakumdu satu atap, sehingga tadi di awal saya sudah katakan bahwa apabila satu atap, maka pembahasan mulai dari laporan, kemudian pengkajian, kemudian apakah ada tindak pidana atau tidak, kemudian dilimpahkan ke penyidikan ke penuntut umum, semua terintegrasi dan terkolaborasi dengan baik. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya penanganan perkara ini mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan. Itu langkah-langkah yang telah diambil oleh 3 institusi, Bawaslu, Kapolri, dan Kejaksaan. Mudah-mudahan langkah itu semua adalah membawa dan terselenggaranya pemilu kada ini dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Oke, sudah banyak sekali tadi peranan yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Pak, dalam mengawal Pilkada serentak 2020 ini. Tapi kemudian apa komitmen yang ditawarkan Kejaksaan dalam perannya di Pilkada 2020 ini? Komitmen kita yang pertama, kita tetap mendukung pelaksanaan pemilu kada ini dengan baik sehingga sukses sesuai dengan ketentuan, terlaksana dengan tertib, jujur, dan adil. Kemudian kami berkomitmen, percayalah bahwa kami akan menjaga netralitas aparatur pegawai negeri sipil kita, baik jaksa maupun tenaga tata usaha, sehingga pemilu kada ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan dihasilkan pemimpin yang berkualitas tentunya. Baik, terima kasih Pak Sunarta atas waktunya di CNN Indonesia dalam program spesial Jaksa Menyapa. Dan Sama-sama. demikianlah
bincang-bincang saya dengan Jaksa Agung Muda Intelijen, Dr. Sunarta, dan Kejaksaan Agung memang berkomitmen untuk turut serta mensukseskan Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2020. Komitmen itu diwujudkan melalui hubungan kerjasama yang sinergis dan juga strategis bersama seluruh pihak terkait. Kejaksaan siap untuk menghadapi segala permasalahan dan sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Meski di tengah tantangan pandemi COVID-19, Kejaksaan telah mempersiapkan diri untuk memastikan kinerja maksimal demi suksesnya Pesta Demokrasi. Dan sekali lagi demikianlah program spesial Jaksa Menyapa. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with